Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Jeffriyadi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia, yaitu pidato. Apa itu pidato? Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Pada hakikatnya, pidato termasuk seni monolog dalam keterampilan berbicara. Jadi, pidato bersifat dua arah, yaitu pembicara harus memperhatikan lawan bicaranya walaupun pembicara lebih banyak mendominasi pembicaraan. Lawan bicara harus mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan pembicara, baik berupa kata-kata verbal atau kata-kata nonverbal. Selanjutnya, tujuan pidato. Yang pertama, pidato disampaikan untuk memberikan pemahaman atau informasi penting yang harus diketahui oleh khalayak. Yang kedua, pidato disampaikan untuk meyakinkan pendengar dengan cara bahasa yang argumentatif. Ketiga, pidato disampaikan agar orang lain merasa senang dengan bahasan yang menghibur atau rekreatif. Yang terakhir, pidato bisa memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator secara sukarela atau persuasif. Selanjutnya, tentang struktur pidato. Yang pertama, judul. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, isi. Dan yang terakhir, penutup. Yang pertama, judul. Judul harus menimbulkan hasrat ingin tahu dari pendengar. Yang kedua, pembukaan. Bagian pembukaan pidato memuat salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucap syukur. Yang ketiga, isi. Bagian isi pidato memuat materi yang akan dijelaskan secara rinci dari pembicara yang disampaikan ke hadirin. Dan yang terakhir, penutup. Penutup adalah simpulan dan harapan atas apa yang disampaikan oleh pembicara. Bagian penutup pidato merupakan bagian yang sangat penting, karena tidak ada lagi tambahan cerita atau fakta untuk didengarkan audien, dan akan memberikan perhatian pada bagian akhir pidato yang berisi saran atau kesimpulan terkait dengan tema keseluruhan pidato. Jenis pidato ada 6. Yang pertama, pidato pembukaan. Kedua, pidato pengarahan. Ketiga, pidato sambutan. Keempat, pidato peresmian. Kelima, pidato laporan. Dan yang terakhir, pidato pertanggungjawaban. Pidato yang pertama, pidato pembukaan, merupakan pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau MC. Yang kedua, pidato pengarahan, merupakan pidato untuk memberi pengarahan pada suatu pertemuan. Biasanya pidato ini dilakukan oleh ketua RT, ketua RW, atau ketua panitia dalam acara rapat warga atau rapat panitia suatu kegiatan. Pidato yang ketiga, pidato sambutan, merupakan pidato yang disampaikan oleh seorang ketua, baik ketua panitia ataupun pemimpin suatu masyarakat dan lain sebagainya. Dan pidato yang keempat, pidato peresmian, merupakan pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Biasanya
Pidato ini dilakukan oleh pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat dalam peresmian bangunan, gedung, dan lain sebagainya. Pidato yang kelima yaitu pidato laporan. Merupakan pidato yang isinya menyampaikan laporan atas suatu tugas atau kegiatan. Dan pidato yang terakhir adalah pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban seseorang, ketua atau pejabat kepada warga masyarakat atau orang yang telah memberikan amanat dalam melaksanakan suatu kegiatan. Lanjut pada metode pidato. Yang pertama membaca naskah. Yang kedua menghafal atau memory retain. Dan yang ketiga spontan atau impromptu. Dan yang terakhir menjabarkan kerangka atau ekstemporan. Yang pertama membaca naskah. Metode ini merupakan metode di mana orang yang menyampaikan pidato membaca naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi, naskah tersebut disusun, kemudian dibaca lengkap dari awal sampai akhir pidato. Dan yang kedua, menghafal. Metode ini tidak perlu membawa naskah atau teks lainnya, karena penyampaian pidato menghafal seluruh isi pidato. Jadi, naskah pidato juga dipersiapkan sebelumnya, tetapi tidak dibawa saat berhadapan dengan publik. Dan yang ketiga, spontan atau impromptu. Metode ini penyampaian pidato tanpa persiapan naskah, catatan kecil, atau menghafal sebelumnya. Penyampaiannya bersifat dadakan. Penyampaian pidato langsung berbicara sesuai apa yang ia tahu dan terlintas di benaknya. Metode ini hanya bisa disampaikan oleh orang yang memiliki jam terbang tinggi sebagai orator. Dan yang terakhir, menjabarkan kerangka. Menjabarkan kerangka, pembicara menyiapkan pokok-pokok isi pidato kemudian menyusunnya dalam bentuk kerangka pidato. Selain itu, pembicara juga membuat catatan khusus yang diperlukan dalam berpidato. Dalam berpidato, kerangka itu dikembangkan secara langsung dan catatan itu dilihat saat diperlukan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.